Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan pada ibadah hari raya Minggu pagi ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai dan bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk
melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Baik Bapak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Aba, ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia.
dan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima, mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak berkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Aba. Ampuni sesama. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak berkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Aba. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Aba. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Aba. Ampuni sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Allah, marilah kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami agungkan. Engkau yang selalu peduli dalam hidup kami ini Tuhan. Sampai saat ini kami masih dapat bersama-sama bersekutu di tempat ini karena kemurahan-Mu yang begitu besar, karena kepedulian-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, supaya kami mengerti akan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya,
aku akan menebarkan jalan. Yang keenam, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mulai berkarya di bumi, pertama-tama yang dilakukan adalah mencari murid untuk melanjutkan pekerjaan Allah yang ada di bumi. Ia menemukan Simon yang sedang mencuci jala di pantai Genesaret. Simon yang sudah bekerja keras semalam suntuk, tapi Simon tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita pikir yang sudah bekerja keras itu merasa capek, merasa ngantuk, merasa lelah, dan sangat kecewa. Kenapa? Dia bekerja keras, tidak mendapat apa-apa. Kalau kita pikir di dalam kehidupan kita setiap hari kita bekerja, itu adalah untuk mencari hasil untuk kehidupan setiap hari. Tetapi kalau tidak mendapatkan sesuatu, kekecewaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Simon. Tuhan Yesus meminjam perahu Simon untuk mengajar tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tentang firman Allah. Karena Tuhan Yesus di sekelilingnya sudah banyak yang mengikuti, sudah banyak yang berkeliling untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Allah. Selesai mengajar, Tuhan Yesus kemudian menyuruh Simon untuk bekerja lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sangat melelahkan. Mungkin kalau tidak menanggapi atau tidak senang, dia akan marah. Sebenarnya Simon sudah capek, sebenarnya Simon sudah lelah, sudah ngantuk, mau pulang. Karena semalaman tidak mendapat sesuatu yang diharapkan. Kadang-kadang kita menghadapi yang seperti ini. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini. Lebih-lebih saat ini banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami hambatan di dalam kita bekerja karena virus corona ini. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mengeluh, banyak orang yang berkeluh kesah seperti apa yang dialami oleh Simon. Saudara, mari kita akan belajar kepada Simon apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada Simon. Apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua pada saat ini. Yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Simon sudah bekerja keras secara manusia. Dia tidak mau lagi karena capek.
Tapi Tuhan tetap menyuruh Simon untuk bekerja lagi, untuk berlayar mencari. Sekarang kita akan melihat apa tanggapan Simon atas perintah Tuhan Yesus, yaitu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Untuk bertolak yang lebih dalam ini tidak mudah, karena pada waktu itu adalah waktu pagi. Orang berlayar mencari ikan itu pada sore hari, kemudian ke tengah laut dan mencari ikan itu pada malam hari. Kemudian pada waktu jam 9, 10, 11 dia harus kembali ke darat berlayar. Dia menurut angin darat dan angin laut. Itu dipakai oleh para nelayan. Ya, kalau malam hari adalah angin darat dan siang hari adalah angin laut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simon tidak menolak perintah Tuhan karena Simon melihat siapakah Yesus. Kalau Simon ini diperintah oleh temannya, kawan-kawannya yang lain, dia pasti berkata apa? Enggak, aku, saya sudah capek. Tetapi karena dia melihat siapa yang memerintah, siapa Yesus itu, dia tahu Yesus bukan manusia. Yesus adalah Tuhan sendiri. Dia percaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Yesus akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, Simon tahu bahwa Yesus Tuhan itu ada di dekatnya. Yang menjadi suatu pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus menyuruh Simon seperti itu? Apakah Tuhan Yesus tidak dapat membuat mukjizat? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mendatangkan ikan ke tempat yang dangkal, ke tempat yang cetek? Tapi kok suruh berlayar yang lebih dalam? Ini sangat sulit, saudara. Sangat berat untuk mendayung perahu karena harus melawan arah angin. Jadi Simon tetap melakukan. Saya yakin bahwa Tuhan dapat mendatangkan ikan di tempat yang dangkal. Ini berarti Tuhan ingin memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu pengertian kepada Simon. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita belajar kepada Simon. Maukah Simon melakukan perintah Allah pada waktu dia kelelahan? Maka Simon melakukan kehendak Tuhan pada waktu dia capek, ngantuk dan sebagainya. Saudara, kita sebagai umat Allah selalu merindukan berkat Allah. Siapa yang tidak merindukan berkat Allah? Semua rindu, semua ingin bekerja, ingin diberkati Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan ingin diberkati Tuhan. Apakah kita mau? Sekarang menjadi suatu pertanyaan, apakah kita mau melakukan perintah Allah dalam keadaan kita lelah, dalam keadaan kita capek, dalam keadaan kita lesu, dalam keadaan kita kesulitan? Saudara-saudara kasih Tuhan, ini menjadi tantangan
bagi pribadi kita masing-masing. Kalau Simon dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kita harus menyambut dia. Niru Simon, ya, namanya masih Simon karena dia belum menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara, banyak umat Allah yang merindukan berkat Tuhan, tapi untuk melakukan perintah Allah sangat-sangat keberatan. Banyak yang keberatan. Tapi kita merindukan berkat, merindukan kuasa, merindukan pertolongan Allah. Pada saat ini tidak bisa mampu untuk diri sendiri, tidak bisa melawan tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada kita, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini mempunyai suatu arti bahwa kita harus mengetahui, mengerti tentang Yesus lebih dalam lagi. Mengetahui firman Allah lebih dalam lagi. Karena banyak umat Tuhan mengerti tentang firman Allah, mengerti tentang Yesus hanya sepintas. Itulah digambarkan tempat yang dangkal. Itu tidak akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, agar iman kita sebagai umat Allah dapat bertumbuh dan kuat percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita harus bertolak yang lebih dalam. Bertolak yang lebih dalam. Lebih-lebih saat ini, ya, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu karena virus corona. Saudara, pada pagi hari ini saya mau menata kursi yang sudah kurang lebih 2 bulan tidak kita pakai. Mimbar sudah 2 bulan tidak kita pakai. Apa yang terjadi? Banyak debu. Banyak debu. Kursi banyak debu, mimbar banyak debu. Karena tidak kita pakai. Yang menghampiri kursi, yang menghampiri mimbar, yang menghampiri semuanya di tempat ini hanyalah debu. Demikian juga dalam hidup kita sebagai umat Allah. Kalau kita tidak beribadah sampai lama, apa yang menghampiri? Kotoran, ya, pikiran kita yang kotor, hati kita. Tetapi kalau kita setiap minggu beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, berdoa, minta ampun pada Bapa, kita dibersihkan, kita disucikan. Oleh sebab itu, biarpun kita tidak beribadah karena sesuatu hal, kita bisa beribadah lewat online. Saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi saat ini, corona makin terus bertambah. PPKM terus diperpanjang. Apa yang harus kita lakukan? Bertolaklah tempat
tingkatkan doa. Itu yang bisa kita lakukan di rumah, di mana-mana. Kalau kita belajar firman Allah, menggali firman Allah secara pribadi, tidak semua bisa. Sulit. Kita hanya bisa membaca. Tapi doa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari. Saudara yang kasih Tuhan, kita bertanya, mengapa corona ini kok terus ada, yang tidak dikehendaki oleh manusia, tapi masih terus menghampiri, menakutkan hidup manusia. Ini mungkin rencana Tuhan. Tuhan melihat umatnya yang ada di dunia ini sudah banyak yang melupakannya, menjauhkan diri dari hadapannya, mengeraskan hati. Kalau kita ingat zaman perjanjian lama, waktu Daud menghitung jumlah rakyatnya, Tuhan marah, menurunkan penyakit sampar. Dalam 3 hari 70.000 orang binasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya pikir, apakah virus corona ini memang dikehendaki oleh Allah supaya manusia sadar, bertobat, mau merendahkan hati di hadapan Allah? Karena virus ini tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Allah. Oleh sebab itu, bertolaklah ke tempat yang dalam, terus bersekutu pada Tuhan, berdoa, maka kuasa Allah hadir dalam hidup kita. Kita lawan virus. Kita berjuang. Memang kita sudah merdeka, tapi kita tetap berjuang untuk melawan corona ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang kedua, tebarkanlah jalan. Tuhan Yesus memerintah pada Simon, tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Dalam ayat yang kelima tadi, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon dalam keadaan yang capek ini melakukan perintah Allah. Karena Simon tahu siapakah dia, maka ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Karena Engkau yang menyuruhnya." Karena Engkau yang menyuruhnya, ini mengandung suatu pengertian yang luar biasa. Karena Tuhan yang menyuruhnya, dia mengenal Yesus, dia mengenal Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka ia menebarkan jalan. Dia menyatakan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Saudara-saudara, menebarkan jalan merupakan tindakan iman. Menebarkan jalan merupakan tindakan iman. Karena saya sendiri pernah menjala ikan, ya, kalau di daerah Pacitan dulu pulang kerja, teman-teman mengajak jala ikan. Waktu saya menebarkan jala, saya tidak tahu kalau di situ ada ikan. Ada ikan atau tidak, saya tidak mengerti.
Waktu Simon menebarkan jala, ia tidak tahu apa-apa. Apakah laut itu ada ikannya atau tidak? Dia lakukan atas perintah Tuhan. Dia lakukan atas perintah Yesus. Kalau Simon sudah melihat ikan di dalam air itu, namanya tidak iman. Tidak beriman. Tapi dia menangkap yang sudah ada. Dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Simon tidak melihat ada ikan di laut itu. Belum melihat. Itulah iman. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi menebarkan jala adalah merupakan tindakan iman. Setelah Simon melakukan perintah Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya, ia memperoleh ikan yang cukup banyak. Seperti dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dia akan menangkap ikan yang cukup banyak. Saudara-saudara, kasih Tuhan, marilah kita bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala, merupakan rangkaian yang tidak dipisahkan. Tolak ke dalam, tebarkan jala. Kalau Simon ini hanya bertolak mendayung perahunya ke tempat yang dalam, tapi dia tidak menebarkan jala, apakah dia dapat ikan? Tidak dapat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga sebaliknya. Kalau Simon tidak bertolak yang ke tempat yang dalam, dia menebarkan jala, dia juga tidak mendapat apa-apa seperti apa yang dilakukan. Jadi ini merupakan suatu rangkaian bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala, dalami firman Allah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, kemudian tindakan iman. Kita harus bertindak, melakukan perintah Tuhan. Ini merupakan suatu tindakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita, suatu contoh lagi demikian, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Banyak semua sudah melakukan protokol kesehatan. Tapi kenapa masih banyak orang yang kena virus? Masih banyak orang yang kena virus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena belum mendalami firman Allah. Jadi kalau kita sudah mendalami firman Tuhan, terus berdoa dengan sungguh-sungguh, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, mengenakan protokol kesehatan, saya percaya kita terlepas dari virus corona. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bertolak ke tempat yang dalam, tingkatkan iman, dalami firman Allah, tingkatkan doa. Ya, ini yang dapat kita lakukan. Kalau kita tidak bisa bersekutu karena PPKM, ya, PPKM, dan tebarkan jala, lakukan perintah Tuhan. Jangan hanya kita dengarkan, karena ini akan mendatangkan suatu berkat. Berkat itu bukan hanya makanan, uang, hasil-hasil yang kita peroleh,
berkat kesehatan. Itu yang sangat penting dalam hidup kita saat ini. Lebih-lebih saat ini virus terus mengancam kita, harus kita lawan dengan kuasa. Harus kita lawan dengan kuasa Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh memeteraikan dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami memperoleh suatu berkat yang luar biasa. Kami harus bertolak ke tempat yang dalam, memahami firman-Mu, bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi, supaya berkat-berkat, kekuatan yang dari Engkau terus menyertai dalam hidup kami ini. Dan kami harus menebarkan jalan, melakukan tindakan-tindakan iman sesuai dengan perintah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu terus mendatangkan kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percayamu bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percayamu bisa terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus yang mati bagi kita, menebus dosa kita.
dan kita dilayakkan menjadi anaknya bagi mereka yang percaya dengan iman dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, mari persiapkan roti dan anggur kita yang melambangkan darahnya dan tubuhnya ini pecah-pecahkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudari, mari kita sebelumnya berdoa, datang kepadanya, membawa segala beban dosa kita akui di hadapannya, dan Dia memulihkan kita sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya dalam Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk datang kepada Tuhan. Dalam seminggu ini perkataan, pikiran, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan Bapa kita dan juga menyakiti sesama kita, ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, tangga kita, bahkan dalam pikiran sekalipun, bawa kepadanya, Dia peduli. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, sucikan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mengangkat roti kita yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita masing-masing dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ambil bagian dalam kematian-Mu. Engkau menyatu dengan kami di dalam Yesus, dan kami memperingati karya penebusan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bentar akan mengakhiri ibadah. Puji Tuhan, kita sudah dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Lukas yang sudah melayani kita. Terima kasih juga Andre yang sudah melayani kita semua. Ibadah masih online Bapak Ibu Saudari, karena PPKM level 4 masih diterapkan di Yogyakarta. Kasus masih cukup tinggi di Jogja. Oleh karena itu kita tetap memakai masker, double, mencuci tangan, tidak berkerumun ya. Acara-acara yang tidak penting lebih baik tidak dilakukan, berkumpul-kumpul atau jalan-jalan. Kalau tidak genting lebih baik tidak dilakukan. Berdoa untuk anak-anak kita ya, yang mungkin sudah lama pengen kembali sekolah ya, anak-anak yang katanya kemampuan sosialnya jadi terancam karena tidak bisa bermain. Ya kita berdoa juga untuk mereka, yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudari, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini, dan kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menyertai kami, melindungi kami hingga akhir ibadah ini, paripurnanya semua berjalan dengan baik. Berkati semua yang terlibat Tuhan, baik dari firman, puji-pujian, pengeditan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami terus berdoa Tuhan, untuk Pak Paulus, terima kasih progres sudah baik, agar terus Engkau pulihkan. Pak Parjan, Bu Parjan, Engkau jamah, pulihkan juga. Bu Triku nanti, Engkau sertai, beri damai sejahtera di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau lah yang memelihara dan menopang kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Nah sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang melimpah, damai sejahtera yang tidak terbatas,
dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, dari hari ini hingga selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jangan biarkan kota ini mati. Kita hanya diminta berhenti sejenak. Demi kehidupan, kita bisa lalui pandemi ini bersama. Patuhi protokol kesehatan 3M.